Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amri Lili Astriana, Anissa Trikusuma, dan Rizky Muhammad Gunawan akan menyampaikan materi tentang evaluasi dalam ranah afektif matematika dan keterkaitannya dalam kurikulum 2013. Untuk materi yang dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu taksonomi, yang ketiga yaitu aspek afektif, dan yang keempat yaitu sekilas dan keterkaitan aspek afektif dalam kurikulum 2013. Untuk materi yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran menurut John M. Eccles dan Hasan Sadli, evaluasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan yang hasilnya diperoleh dengan membandingkan tolak ukur yang telah ditentukan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Yang pertama yaitu sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat digunakan sebagai alat seleksi dalam penerimaan siswa baru guna menentukan sejumlah siswa yang memenuhi syarat. Yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar, baik dalam penerapan metode dan pendekatan, penguasaan materi, serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai. Yang ketiga yaitu sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana siswa harus ditempatkan, guna mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal. Yang keempat yaitu sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa. Hasil ini digunakan untuk memberikan penyembuhan atau penanganan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat evaluasi. Yang pertama yaitu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang diprogramkan di sekolah diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat dilihat pada suatu uraian materi yang telah disampaikan. Sebelum guru melanjutkan ke rancangan pembelajaran selanjutnya, maka ia perlu mengadakan ujian untuk mengukur seberapa jauh ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu menentukan ketuntasan belajar siswa. Sebelum guru menyusun rancangan pembelajaran, angka baiknya guru menyusun pengalaman belajar apa yang harus diberikan kepada siswa dalam 1 semester maupun 1 tahun, agar dicapainya standar kompetensi yang telah ditentukan. Hal ini evaluasi dapat bermanfaat sebagai penentu ketuntasan belajar dalam 1 semester berdasarkan standar kompetensi yang telah ditentukan. Untuk materi yang kedua yaitu taksonomi. Taksonomi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani yaitu tasien yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Taksonomi dapat diartikan juga dengan klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skill mulai dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi. Taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Ada yang menamakannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar yang digolongkan dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya kita masuk kepada aspek afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda, kejadian-kejadian, atau makhluk hidup lainnya. Melakukan pengukuran terhadap aspek afektif berbeda dengan jika kita melakukan pengukuran terhadap aspek kognitif dan psikomotor.
sebab aspek kognitif dan psikomotor dapat langsung diketahui oleh guru dengan melakukan serangkaian tes kepada siswa. Namun, untuk aspek afektif, guru tidak dapat langsung mengukur hasilnya. Walaupun demikian, penelitian para ahli telah menemukan satu formula yang dapat digunakan untuk menilai aspek afektif siswa, yaitu dengan menggunakan skala Likert. Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Selanjutnya yaitu tingkatan aspek afektif. Tingkat pertama yaitu penerimaan, artinya kepekaan atau keinginan menerima atau memperhatikan terhadap fenomena stimuli dan menunjukkan perhatian yang terkontrol dan seleksi. Tingkat kedua yaitu respons, artinya menunjukkan perhatian aktif melakukan sesuatu dengan atau tentang fenomena dan setuju, ingin puas merespons atau menanggapi. Tingkat 3 yaitu acuan nilai, artinya menunjukkan konsistensi perilaku yang mengandung nilai, termotivasi berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang pasti. Tingkatannya yaitu menerima, lebih menyukai, dan menunjukkan komitmen terhadap suatu nilai. Tingkatan yang terakhir yaitu organisasi, artinya mengorganisasi nilai-nilai yang relevan ke dalam satu sistem, menentukan saling hubungan antar nilai, memantapkan suatu nilai yang dominan dan diterima di mana-mana. Tingkatannya yaitu konseptualisasi suatu nilai, organisasi suatu sistem nilai. Kemudian kita masuk kepada karakteristik aspek afektif. Yang pertama yaitu sikap. Dalam pengertian sempit, sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental, kecenderungan yang relatif menetap untuk beraksi dengan baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Yang kedua yaitu minat. Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Pada hakikatnya, setiap anak berminat terhadap belajar dan guru sendiri hendaknya berusaha membangkitkan minat anak terhadap belajar. Yang ketiga yaitu konsep diri. Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Yang keempat adalah nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan terhadap perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Yang terakhir yaitu moral. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang. Selanjutnya kita masuk kepada kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dimana lanjutan dari pengembangan kurikulum yang mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baik. Melalui pengembangan kurikulum ini yang berbasis karakter dan kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan masyarakatnya memiliki nilai tambah dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain di dunia. Sedangkan kita bisa bersaing, bersanding, dan bahkan bertanding dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan global. Berikutnya karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki banyak karakteristik, yaitu menurut Permendikbud nomor 96 tahun 2013 yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, yaitu yang pertama, sekolah merupakan tempat untuk berjalannya proses pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar terencana. Di sekolah, peserta didik diharapkan menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang ketiga, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keempat, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian
kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang terakhir, yang kelima, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidik. Selanjutnya, tujuan dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 berfungsi pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Selain itu, kurikulum 2013 menekankan pada keaktifan siswa untuk menentukan konsep pelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitatornya. Kemudian, proses pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan diawali kegiatan mengamati oleh siswa dengan cara melihat, membaca, mendengar, dan menyimak tentang masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah siswa mengamati, siswa dapat bertanya tentang apa yang dilihat, dibaca, didengar, dan disimak baik secara lisan maupun tulisan. Langkah selanjutnya, kegiatan menganalisis dengan cara mengumpulkan informasi, menghubungkan informasi yang didapat oleh siswa, dan menentukan keterkaitan antara informasi yang satu dengan yang lain. Kemudian, kegiatan yang terakhir dilakukan oleh siswa adalah mengomunikasikan hasil pengamatan yang telah dibuat oleh siswa kepada gurunya. Materi terakhir yaitu keterkaitan ranah afektif dalam kurikulum 2013. Pembelajaran ranah afektif terlaksana dengan baik, maka akan menghasilkan peserta didik yang berkepribadian baik pula dan mempunyai pemahaman iptek yang tinggi. Terciptanya peserta didik yang mampu mengembangkan potensi iptek yang dimiliki, peserta didik yang bertanggung jawab, disiplin, dan mempunyai kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-harinya. Ranah afektif seseorang tercermin dalam sikap dan perasaan diri seseorang yang meliputi self-concept dan self-efficiency and contextual efficiency, attitudes of self-acceptance, dan other existence. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.